Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Pratama dari kelas 10 Geomatika 2, nomor absen 11. Saya akan menceritakan sejarah Perang Diponegoro. Perang Jawa dengan Pangeran Diponegoro merupakan pertempuran yang melelahkan melawan Belanda yang berlangsung selama 5 tahun, dari tahun 1825 sampai 1830. Perang ini dilatar belakangi oleh kebencian rakyat Jawa terhadap Belanda atas penindasan yang terjadi di tanah Jawa. Sesuai dengan namanya, perang ini dipimpin oleh Pangeran Diponegoro yang merupakan pangeran dari Kesultanan Yogyakarta. Dalam sejarahnya, sejak kedatangan Daendels di Batavia, pengaruh kolonial Belanda sangat mempengaruhi kentara di Pulau Jawa, di mana Daendels mengubah etiket dan tata upacara yang menyebabkan terjadinya kebencian dari pihak Keraton Jawa. Di pertengahan bulan Mei tahun 1825, Simsert memutuskan untuk memperbaiki jalan-jalan kecil di sekitar Yogyakarta. Namun, pembangunan jalan dari arah Yogyakarta ke Magelang melewati Muntilan dibelokkan melewati pagar sebelah timur Tegalrejo, dan Belanda memasang patok-patok perbaikan di sepanjang jalan makam leluhur Pangeran Diponegoro. Nah, di situ ulah Belanda itulah yang memancing kemarahan Pangeran Diponegoro dan rakyat setempat. Akhirnya Pangeran Diponegoro menggantikan patok-patok tersebut, diganti menjadi tombak sebagai tanda dinyatakannya perang terhadap Belanda. Untuk melawan Belanda, Pangeran Diponegoro membuat strategi yang direncanakan Pangeran Diponegoro, yaitu strategi gerilya. Strategi itu seperti serangan kilat, pengepungan tak terlihat, dan pengelabuan. Sedangkan untuk melawan pasukan Diponegoro, Belanda dipimpin oleh Jenderal Hendrik yang menetapkan strategi benteng stelsel, yaitu mendirikan benteng di suatu daerah yang dikuasai oleh Belanda. Dan pada saat itulah terjadilah peperangan antara pasukan Diponegoro dengan Belanda. Akhirnya pada tanggal 28 Maret 1830, pasukan Pangeran Diponegoro nyerah, dan Pangeran Diponegoro menyerahkan diri dengan syarat pasukan laskarnya dibebaskan. Karena itulah Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado, lalu dikirimkan ke Makassar. Dan Pangeran Diponegoro wafat pada tanggal 8 Januari 1855 di Benteng Rotterdam. Pasukan Pangeran Diponegoro kalah karena Belanda menggunakan strategi benteng stelsel yang sangat kuat, sehingga dapat memecahkan pasukan lawannya begitu dengan mudah untuk mengalahkan pasukan Diponegoro. Akhir dari perang Diponegoro ini adalah sebagai penindasan dari rakyat Jawa oleh Belanda. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.